Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن عباد الله jamaah salat Jumat Masjid Baitul Hakam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberi nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sampai saat ini kita bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh bagian dari nikmat yang besar adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Begitu banyak saudara-saudara kita mungkin sekarang mereka berharap bisa sholat Jumat. Mereka berharap bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri. Namun ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diberi cobaan dengan sakit. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan bersyukur mensyukuri nikmat kesehatan dan kesempatan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di luar sana mungkin ada saudara-saudara kita yang mereka sebenarnya ingin untuk melaksanakan sholat Jum'ah, namun karena masih dalam perjalanan sehingga mereka tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua telah faham, kita semua telah mengetahui bahwa hari ini sebagian kita ada yang masih berpuasa dan sebagian kita ada yang sudah berhari raya Idul Fitri. Tak mengapa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di kesempatan-kesempatan yang akan datang perayaan Hari Raya Idul Fitri ini bisa bersama-sama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini khatib ingin mengingatkan diri khatib sendiri terutama dan bagi hadirin sekalian bahwa ini adalah hari terakhir Ramadan kita bagi yang masih berpuasa, dan ini adalah hari pertama kita meninggalkan bulan Ramadan bagi yang sudah beridul fitri. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak mari kita jangan hanya menjadi Ramadhaniyan, walakin kun Rabbaniyan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan karena Ramadan, maka ketahuilah bahwa Ramadan telah pergi, bahwa Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Namun barang siapa yang dia beribadah di bulan Ramadan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah hayyun la yamut, bahwa Allah tetap hidup, Allah tetap bersama kita, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita yang telah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, tidak ada kata untuk kendor beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggap saja Ramadan adalah training. Maka setelah kita lulus dari training kita mendapatkan sertifikat, tinggal kita melaksanakan, mengamalkan ilmu kita.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita jaga ibadah-ibadah kita yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan, kita jaga hingga nanti kita bertemu dengan Ramadan lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ibadah yang paling utama di bulan Ramadan ini adalah as-siyam, ibadah puasa. Ketahuilah bahwa ibadah puasa itu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Tidak hanya di bulan Ramadan saja kita bisa beribadah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa. Tidak. Bahkan hadis yang semuanya kita telah mengetahuinya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama shamat dahr. Barang siapa yang menyelesaikan puasa Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak rela kita tiba-tiba meninggalkan ibadah puasa begitu saja. Ketika Ramadan kita berpuasa, siang kita berlelah-lelah, kita berhaus-haus, kita berlapar-lapar, tiba-tiba di 2 Syawal, di 3 Syawal, 4 Syawal, sampai 29 atau sampai 30 Syawal kita tidak pernah melaksanakan puasa lagi. Maka jangan seperti itu. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dikasih iming-iming. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shamat dahr, maka seakan-akan dia telah puasa 1 bulan penuh. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh rugi sekali ketika kita masuk bulan Syawal kemudian kita membiarkan begitu saja tanpa kita melaksanakan ibadah puasa ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di bulan-bulan yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat Ahlus Suffah yang beliau paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memang tinggalnya di masjid, beliau tidak bekerja, mengikuti Rasulullah SAW. Salah satu nasihatnya adalah jangan tinggalkan puasa 3 hari setiap bulan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah keluar Ramadan ini minimal harus kita agendakan setiap bulan minimal kita puasa 3 hari. Kalau bisa di Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 alhamdulillah. Kalau tidak bisa ada puasa Senin, Kamis, Senin lagi. Yang penting di bulan Qamariyah minimal kita puasa 3 hari. Jangan sampai berlalu begitu saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang lebih tinggi lagi adalah puasa Senin dan Kamis. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ditanya ketika menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu sering sekali puasa di hari Senin dan Kamis. Maka beliau ditanya oleh sahabatnya, mengapa wahai Rasulullah? Salah satu alasannya adalah bahwa pada hari Senin dan Kamis itu amal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya senang ketika amal saya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan puasa. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti di bulan Ramadan ini untuk berpuasa, beribadah puasa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita semua telah faham bahwa puasa ini adalah ibadah yang spesial. Ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzibi, saya yang akan memberi gaji, saya akan yang memberi ganjaran. Seberapa? Terserah saya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh puasa ini adalah ibadah yang spesial. Jangan tinggalkan. Sekali lagi, minimal di setiap bulan Qamariyah kita puasa 3 hari. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ibadah yang begitu terasa di bulan Ramadan ini adalah sholat malam. Kita semangat melaksanakan sholat malam, sholat taraweh. Ada yang sholat taraweh, kemudian di tengah malamnya dia ikut qiyamul lail. Masya Allah, orang semua semangat. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ayat itu tidak hanya untuk bulan Ramadan. Wahai orang-orang yang berselimut, ya memang ayat ini dulu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pelajarannya juga untuk kita sekalian. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai engkau hamba yang berselimut, qumil laila illa qalila, berdirilah melaksanakan sholat malam walaupun sedikit. Sedikit itu seberapa? Nisfahu awinqus minhu qalila. Ternyata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit itu adalah separuh malam, setengah malam, atau dikurangi sedikit. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ibadah salat malam tidak hanya di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain masih harus kita laksanakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin As. Beliau berpesan, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, janganlah engkau jadi seperti orang itu. Kana yakumu minal lail, dia dulu salat malam. Summa taraka qiyamal lail, kemudian dia meninggalkan qiyamul lail. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pas sekali hadis ini yang dinasihati Abdullah. Bukankah kita semua ini adalah hamba-hamba Allah? Bukankah kita semua ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Ya Abdullah, wahai engkau jamaah Masjid Baitul Hakam, la takun misla fulan, janganlah engkau jadi seperti orang itu ya. Kana yakumu minal lail, dia pernah melaksanakan salat malam, fataraka qiyamal lail, kemudian dia meninggalkannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tinggalkan. Walaupun kita hanya sholat witir 3 rakaat atau 1 rakaat saja. Jadi salah satu nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah, selain puasa 3 hari di setiap bulan, salah satunya adalah jangan engkau tinggalkan tidur dalam keadaan sudah sholat witir. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memang mengukur diri kita tidak bisa bangun di sepertiga malam terakhir, kita mengukur diri kita karena kita habis lembur, kemudian tidak bisa melaksanakan ibadah di sepertiga malam terakhir, maka jangan tinggalkan sholat witir. Sebelum Anda tidur, laksanakan sholat witir. Kalau sebelum tidur tidak melaksanakan sholat witir, kemudian bangun sudah mendekati sholat subuh, jangan tinggalkan sholat witir walaupun hanya 1 rakaat. Kan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyampaikan bahwa da'bus solihina qablakum adalah qiyamul lail. Tanda orang-orang saleh itu adalah melaksanakan qiyamul lail. Bukankah kita semua ini ingin dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang saleh? Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan tanda itu, jangan tinggalkan qiyamul lail. Jangan tinggalkan sholat malam walaupun hanya 1 rakaat sholat witir. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi khatib berpesan, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tanda suksesnya kita berpuasa Ramadan, kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa in aqal. Yang paling istiqomah, yang terus-menerus walaupun sedikit. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi puasa. Kita usahakan setiap bulan minimal 3 hari. Kemudian yang kedua, sholat malam. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Walaupun hanya 1 rakaat atau 3 rakaat sholat witir, jangan tinggalkan. Karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh. Kemudian yang selanjutnya, ibadah yang begitu terasa dilaksanakan di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ceritanya bagi kita kemudian setelah masuk bulan Syawal mushaf kita tutup, tidak kita baca lagi Quran kita, tidak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca itu akan menjadi penolong bagi kalian di hari kiamat nanti. Li ashabi, bagi sahabatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita dikatakan menjadi sahabat ketika kita tidak dekat. Tidaklah kita dikatakan menjadi sahabat ketika kita bertemu kemudian kita tidak suka. Kita bayangkan ketika kita bertemu dengan sahabat kita yang lama tidak ketemu, maka kita bahagia. Kita bertemu dengan sahabat kita, kita akan bahagia. Begitu pula seharusnya minimal ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita bahagia. Kita bahagia. Maka hadirin yang dirahmati Allah SWT, Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Bagi yang belum bisa membaca, segera belajar. Belajar untuk membaca. Iqra'ul Quran. Baca, kemudian pelajari dan amalkan. Khusus di hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan baca, Iqra'. Maka khusus orang yang berbanyak baca Al-Quran ini ada spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di bulan Ramadan kita mampu menyelesaikan 1 hari 1 juz, 1 hari 2 juz, 1 hari bahkan 3 juz, maka di bulan-bulan yang lainnya jangan kita tinggalkan. Jangan kita tinggalkan. Karena sekali lagi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an ini adalah salah satu amal yang pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 1 huruf Rasulullah menyampaikan 10 kebaikan. Kemudian Rasulullah menyampaikan jangan dikira alif lam mim itu 1 huruf, tidak, alif lam mim itu 3 huruf. Ada 30 kebaikan di situ. Dan Allah akan melipat gandakannya liman yasha, bagi orang yang dikehendaki sesuai dengan keikhlasan masing-masing. Maka rugi sekali ketika kita melewati hari kita tanpa membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dibarengi dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mempertahankan semangat, kita bisa mempertahankan ibadah kita, ibadah Ramadan kita di bulan-bulan yang lainnya hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا يا غفار أنت غفور رحيم أنت غفور رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, sungguh kami zalim kepada diri-diri kami, ya Allah. Telah Engkau berikan bulan Ramadan kepada kami, namun kami masih menyia-nyiakannya, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, ampuni kami, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وزكاتنا وكل عبادتنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة